Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dalam ibadah online KBI Lamtera pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau persembahkan yang terbaik bagi Dia. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan karena kita juga mengasihinya. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa persembahan yang terbaik. Karena tubuhmu lah ibadahmu yang sejati. Yes Lord, ini kami Tuhan. Kami mau membawa korban syukur yang terbaik bagi-Mu saja Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sebab kami mau membawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, yes Lord. Oh Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Biarlah korban syukur kami Tuhan, korban pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu saja. Kami tahu Tuhan, yang kami beri belum setimpal dengan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tidak sebanding dengan kasih yang Kau berikan atas kami. Tapi ini semua kami mau berikan tulus hanya untuk Engkau Tuhan. Pujian dan penyembahan kami untuk mengagungkan Engkau, ya Allah kami. Saat ini Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu dengan seluruh tubuh jiwa roh kami hanya bagi-Mu saja. Semuanya yang terbaik hanya bagi-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Saat kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita tidak boleh lelah saat kita bekerja bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Setelah kita jangan lelah bekerja bagi Tuhan, kita meminta pada Tuhan, berikanlah kami hati hamba bagi setiap kami. Karena kami tidak melupakan setiap perbuatan-Mu yang besar atas kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami tahu Kau bukan Tuhan yang melihat rupa dan harta kami. Kau hanya mencari hati hamba di dalam setiap kami Tuhan. Ku tak dapat
lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima ku apa adanya, Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan, Yesus, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih anugerah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Urapan yang sama turun atas seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih kami mengundang Kau hadir Allah Roh Kudus. Biar Kau menguasai ruang hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul yaitu mengelola pekerjaan dengan baik, yang diambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah ini penulisnya adalah Raja Salomo, ya, anak dari Raja Daud. Salomo ini penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga, artinya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab pengkhotbah ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Karena ada orang yang mengelola pekerjaannya yang tidak baik, ya, tidak sungguh-sungguh. Nah, pengkhotbah mengajarkan kepada kita supaya kita mengelola pekerjaan kita dengan baik. Ada 3 hal yang Salomo ajarkan kepada kita untuk bagaimana mengelola pekerjaan dengan baik. Ya, yang pertama adalah menikmati hasil pekerjaan. Menikmati hasil pekerjaan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7a mengatakan demikian. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini bekerja, ya, ada yang bekerja dengan orang, ya, sehingga kita mendapatkan upah atau gajian setiap bulan. Ada yang bekerja sendiri, ya, kita punya usaha sendiri, kita mendapatkan penghasilan, ya. Entah kita kerja dengan orang atau kita kerja sendiri, kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan upah, ya. Sebaiknya hasil dari pekerjaan kita ini, uang kita ini, upah kita atau keuntungan kita itu kita sisihkan untuk kita bisa nikmati bersama dengan keluarga. Bagi yang memiliki keluarga, ya, kita sisihkan uang kita untuk kita nikmati dengan keluarga kita, ya. Mungkin dengan makan bersama-sama dengan keluarga, dengan istri, suami, dengan anak-anak kita nikmati. Bukan untuk dihabis-habiskan, tidak. Ada bagian yang kita sisihkan untuk kita nikmati, ya, mungkin dengan makan bersama, atau mungkin sekali tempo kita akan pergi berekreasi bersama dengan keluarga, ya. Ada yang sebagian kita sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya hidup ini tidak sia-sia, maka kita gunakan semua hasil pekerjaan kita gunakan untuk kita nikmati, untuk ada yang bagian kita tabung, untuk ada bagian yang kita untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menghabiskan waktunya pada masa mudanya, dia bekerja sampai masa tua atau sampai pensiun, tapi dia tidak pernah menikmati dari hasil pekerjaannya. Dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga, pergi bersama dengan keluarga, uangnya terlalu ditabung, ditimbun, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah menikmati. Ini adalah kesia-siaan, saudaraku. Maka pengkhotbah mengajarkan kepada kita
mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Artinya hasil dari pekerjaan kita ini harus kita nikmati bersama dengan keluarga kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti teladan dari Tuhan, Tuhan pun juga mempunyai hari Sabat. Ya. Tuhan juga berhenti dalam menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan juga berhenti pada hari Sabat. Dia juga beristirahat, juga menikmati dari hasil ciptaannya. Demikian kita. Setelah kita bekerja, ya, kita nikmati, ya, supaya hidup ini tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini bekerja, Bapak Ibu ya, kita bekerja ya sampai kita tua atau sampai kita pensiun, ya, tentunya kita akan mendapatkan ya uang yang cukup banyak, ya. Ada yang kita tabung, ya, ada yang kita untuk pekerjaan Tuhan, ada yang kita nikmati, ya. Dan ada orang yang bekerja dari muda sampai tua hanya cukup bisa untuk hidup saja. Tapi ada orang yang bekerja dari muda sampai tua, ada yang sampai menjadi kaya. Nah, kalau kita sampai menjadi kaya, kita punya kelebihan, ya, hendaklah kita nikmati. Pengkhotbah berkata demikian, kita nikmati, ya, kita nikmati untuk keluarga kita, ya, supaya hidup ini tidak sia-sia. Tapi ada bagian yang untuk kemuliaannya, Bapak Ibu, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu tidak boleh terikat oleh kekayaan, ya. Orang percaya tidak boleh terikat oleh uang, oleh kekayaan, bahkan dengan kesenangan-kesenangan duniawi kita tidak boleh terikat. Ya. Alkitab mengatakan kalau kita mau makan kita harus bekerja. Ya. Kita bekerja, ya, sampai menjadi kaya, kita jangan sampai terikat dengan uang atau kekayaan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekayaan yang kita miliki ini, ya, kekayaan yang kita miliki ini satu hari akan kita lepaskan. Satu hari akan kita tinggalkan apa yang kita miliki, ya, apa yang kita miliki di bumi ini. Uang kita, kekayaan, kehormatan, apapun yang kita miliki, semua akan kita lepaskan. Semua akan kita tinggalkan. Ya, kita pada akhirnya kita tidak akan membawa apa-apa, saudaraku. Maka selama kita masih hidup, kita masih kuat, kita bisa bekerja. Bekerjalah dengan sekuat tenaga, ya. Kata pengkhotbah, kita bekerja dengan sekuat tenaga, artinya dengan bersungguh-sungguh, ya. Dan hasilnya kita nikmati dengan keluarga kita, ya. Kita nikmati dengan keluarga kita supaya hidup kita ini tidak sia-sia, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa apa yang kita miliki semuanya itu nantinya akan kita tinggalkan. Akhirnya kita tidak akan membawa apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi segala sesuatu yang kita miliki jika kita kelola dengan benar, ya, itu akan membawa dampak, ya, di dalam kekekalan, saudaraku. Ya. Jadi apapun yang kita miliki kita harus kelola dengan benar, ya. Ya, jangan sampai sia-sia, kita kelola dengan benar dan itu bisa membawa sampai di kekekalan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelimpahan jasmani itu hanyalah sementara, ya. Pemazmur mengatakan usia manusia 70, 80, bahkan ada yang sampai 90 lebih, ya. Tapi kita tahu bahwa kelimpahan jasmani itu hanya sementara, ya. Berapa sih umur kita ini, ya? Apa yang kita miliki ini satu hari akan kita tinggalkan, ya. Maka pengkhotbah mengingatkan kepada kita supaya kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita nikmati hasil kerja kita, ya, dengan keluarga kita, ya. Maka hidup ini tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini, ya, gunakanlah untuk melayani Tuhan, ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, pekerjaan kita, ya, kita kelola dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya. Gunakanlah, ya, untuk melayani Dia. Memang ada bagian yang kita bisa nikmati, tapi jangan lupa kita harus melayani Dia. Dan itu berdampak sampai di kekekalan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya di poin yang pertama ini, mari saya mengajak untuk kita ini menikmati dari hasil pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, ya, kita nikmati pekerjaan kita ini dengan keluarga kita dan gunakanlah, ya, dari hasil pekerjaan kita ini untuk kemuliaannya,
yang berdampak sampai di kekekalan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku ya, ada 3 hal Salomo yang mengajarkan untuk mengelola pekerjaan dengan baik tadi. Yang pertama adalah menikmati hasil pekerjaan kita. Yang kedua adalah menjaga kesucian. Ya. Masih di Pengkhotbah pasal 9 ayat 8 mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tak ada minyak di atas kepalamu. Ya. Firman ini berbicara tentang kesucian, tentang kekudusan. Ya. Biarlah selalu putih pakaianmu. Pakaian yang putih tentunya kalau terkena noda sedikit saja pasti akan mudah terlihat karena pakaiannya putih. Ya. Jadi kalau tindak tanduk kita, kelakuan kita ini kotor, saudaraku, pasti banyak orang yang akan melihat kita. Ya. Pasti kita ini akan dicela oleh orang ya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang kotor, pasti kita satu hari kita akan terlihat oleh orang. Maka pengkhotbah mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Ini bicara tentang kesucian, kejujuran, kekudusan, saudaraku. Nah, di dalam dunia kerja itu banyak godaan, saudaraku, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Biasa kalau ingin mendapatkan keuntungan besar, biasanya orang-orang dunia dia melakukan kecurangan, ya, pembohongan, pemalsuan. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan keuntungan yang besar, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya beberapa bulan yang lalu ya saya membeli satu obat keramas ya, memberi obat keramas pencuci rambut ya. Ternyata yang saya beli ini ada obat keramas pencuci rambut yang palsu. Saya awalnya sudah curiga karena melihat warnanya sudah beda, tidak seperti yang dulu saya beli. Ya, tapi saya tidak tahu kalau itu adalah produk yang palsu. Setelah beberapa bulan kemudian saya melihat di televisi ternyata produk itu palsu dan pelakunya tertangkap oleh polisi, saudaraku. Mengapa mereka memalsukan ya produk-produk ya seperti obat keramas dan lain-lainnya? Karena mereka ingin untung besar ya, mereka ingin cepat kaya ya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak kudus, yang tidak suci, yang tidak jujur ya. Supaya apa? Tergoda dengan keuntungan yang besar, saudaraku, sehingga mereka mau melakukan hal-hal kecurangan. Padahal mereka tahu kalau ini sampai ketahuan berurusan dengan yang berwajib, tapi mereka tidak peduli, yang penting mereka bisa untung yang besar. Dan ini bukan hanya obat keramas saja ya, beberapa bulan yang lalu saudara mungkin bisa melihat di televisi ya, kedelai itu dipalsukan ya, pembuatan tempe sampai dipalsukan, dicampur dengan kertas dan lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya untung banyak ya, supaya untung banyak. Dan masih banyak lagi orang yang bekerja ya di zaman sekarang ini ya, mereka yang melakukan kecurangan. Tragisnya, saudaraku, ini dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka ini mendapat keuntungan besar. Nah, inilah, saudaraku, godaan-godaan di zaman sekarang ini, supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka melakukan hal-hal kecurangan, kebohongan, supaya untung yang besar ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tergoda untuk menurunkan standar hidup dari firman Tuhan ya. Hanya apa? Satu, mendapatkan keuntungan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesucian sekarang ini, di zaman sekarang ini menjadi jarang sekali. Masih ada orang-orang yang hidup suci, yang kudus, yang jujur, tetap masih ada. Tapi kalau kita lihat perbandingannya di zaman sekarang ini ya, kesucian ini menjadi barang yang langka ya, menjadi jarang sekali. Karena apa? Dunia ini semakin hari, dunia ini semakin jahat ya. Ya. Dunia ini semakin jahat, moral manusia secara umum itu akan mengalami kemerosotan ya. Apalagi tergoda dengan untung yang sangat besar sekali ya. Mereka rela ya meninggalkan firman Tuhan, melupakan firman Tuhan. Yang penting aku bisa untung besar ya, aku bisa cepat kaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak heran kalau banyak orang-orang Kristen yang merasa aku tidak mungkin ya bisa mencapai kesucian ya, merasa tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka tergoda dengan untung yang besar ya. Kalau mereka jujur, katanya jujur, mereka tidak mujur ya. Tapi kalau mereka mau melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang tidak jujur ya, mereka bisa untung besar. Ini adalah godaan di zaman sekarang karena moral manusia ini semakin merosot Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga kesucian di tempat kerja, menjaga kesucian di tempat bisnis merupakan hal yang perlu sekali atau esensial, perlu sekali ya, agar bisnis pekerjaan kita ini bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau ya. Kita harus jujur ya, supaya pekerjaan kita walaupun mungkin tidak untung banyak, tapi melalui pekerjaan kita ini kita bisa memuliakan Tuhan ya. Jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, berbohong sini, berbohong sana ya. Bukankah pengkhotbah mengatakan biarlah selalu putih pakaianmu ya. Biarlah selalu putih pakaianmu. Ini bicara tentang kejujuran ya, walaupun di dunia kerja sekarang banyak godaan-godaan untuk melakukan tindakan-tindakan ya yang menyimpang firman Tuhan hanya dengan menginginkan keuntungan yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Bapak Ibu setiap orang itu ya, setiap orang percaya itu dituntut untuk memiliki standar kesucian. Saudara dan saya dituntut untuk memiliki standar kesucian ya. Walaupun kita tahu kalau kita melakukan pelanggaran kita bisa untung yang besar ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita punya standar kesucian. Nah, kalau kita belum ya seperti Yesus, kita belum punya standar kesucian, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kesucian itu memang harus kita perjuangkan. Ya. Kalau kita mau hidup benar ya, seperti kata pengkhotbah, biarlah selalu putih pakaianmu. Ya, kita harus memperjuangkan kesucian. Kejujuran di dalam dunia kerja, walaupun itu mendapatkan untung yang banyak, tapi kita tidak lakukan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya ya di poin yang kedua ini, mari saya mengajak untuk kita ini bisa melatih untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang firman Tuhan. Kita harus memiliki standar dari kesucian, ya, supaya di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa memberi pekerjaan yang terbaik, memberi pekerjaan yang baik. Masih di pengkhotbah pasal 9 ayat 10a berkata demikian. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Perhatikan ayat ini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Segala sesuatu itu berarti apapun, saudaraku, yang kita pegang di tangan kita ini. Pengkhotbah mengatakan kerjakan itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga artinya kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dengan maksimal mungkin ya. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, semaksimal mungkin. Itu pengertian dari sekuat tenaga, sebisa mungkin ya. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ya. Mungkin ketika kita mau memasak di dapur ya. Ya. Mencuci pakaian ya bagi ibu-ibu rumah tangga atau mengurusi rumah tangga, kerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Artinya dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Atau bekerja di kantor, ya kita jualan di rumah, di warung, semua apa yang kita kerjakan. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang kita jumpai di tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga, artinya dengan sungguh-sungguh. Tentunya kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan yang maksimal, yang baik hasilnya, saudaraku. Karena banyak orang sekarang ini, mereka yang bekerja, tapi mereka bekerja tidak sungguh-sungguh, asal aja bekerja, asal selesai, tapi hasilnya enggak maksimal. Nah, pengkhotbah mengatakan kerjakan dengan sekuat tenagamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Ya, saudara dengan saya tentunya tidak sama, semua berbeda-beda. Sekecil apapun pekerjaan kita ini, kalau kita lakukan, sebaiknya kita lakukan dengan segenap hati. Seperti kita melakukan untuk Tuhan.
Nah, kalau sekecil apapun pekerjaan kita ini kita lakukan seperti untuk melakukan untuk Tuhan, wow, pasti hasilnya luar biasa ya. Pasti hasilnya memuaskan karena kita melakukan untuk Tuhan walaupun kita tidak dilihat orang ya. Tapi kita melakukan itu semuanya untuk Tuhan ya. Maka seperti kata pengkhotbah sekali lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan di tangan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukan untuk Tuhan. Nah, maka kita percaya kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan pasti akan memberikan perkara-perkara yang besar, saudaraku. Kalau kita bisa diberi tanggung jawab yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan tanggung jawab kita yang besar. Jadi kelak pekerjaan kita, saudaraku, pasti akan mengalami peningkatan karena Tuhan yang mempromosikan kita. Karena kita bisa diberi tanggung jawab yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus diakui dengan jujur bahwa keberhasilan hidup itu terjadi disebabkan karena memang prestasi dari mereka. Nah, kalau mereka itu berprestasi, pasti mereka akan berhasil. Walaupun mungkin mereka bukan anak Tuhan, ya, mereka bukan orang percaya. Tapi kalau mereka mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, mereka berprestasi, ya, seperti kata pengkhotbah, pasti mereka akan berhasil, saudaraku. Nah, itu harus kita akui dengan jujur. Maka kita kadang-kadang melihat bahwa mereka yang bukan orang percaya, mengapa mereka lebih berhasil daripada orang-orang percaya yang setiap hari berdoa, beribadah, pelayanan, tapi mereka tidak seperti kita, mereka lebih berhasil. Karena mereka memang orang-orang yang berprestasi. Mereka melakukan pekerjaan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Nah, tetapi memang ada faktor yang lain, saudaraku. Ya, untuk berhasil memang ada faktor yang lain seperti yang diceritakan di dalam Alkitab tentang Yusuf ya, di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat 3. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga dibuat Yusuf itu berhasil, saudaraku. Nah, tapi pada umumnya, saudaraku, ya, orang yang berhasil itu karena orang-orang yang berprestasi, orang yang melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, ya, dengan segala kemampuan mereka, memaksimalkan potensi mereka, mereka pasti akan berhasil. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian bahwa Tuhan itu memberikan matahari, ya, matahari dan hujan secara adil kepada semua orang. Hujan dan matahari diberikan Tuhan kepada semua orang, semua suku bangsa, agama apapun. Matahari yang kita nikmati tiap pagi, hujan yang kita nikmati, itu semua untuk semua orang, semua agama, semua bangsa. Matius pasal 5 ayat 45 berkata demikian. Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, saudaraku. Jadi jelas bahwa Tuhan itu memberikan matahari dan hujan kepada semua orang, ya, semua orang. Tuhan itu adil, saudaraku. Jadi kalau seseorang itu bekerja dengan giat, dia memaksimalkan potensi mereka bekerja dengan mengerjakan segala sesuatu, ya, seperti kata pengkhotbah, mereka mengerjakan dengan sekuat tenaga, ya, pasti mereka juga akan berhasil, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau seseorang yang giat bekerja, maka mereka akan berprestasi dan akhirnya mereka juga akan berhasil. Apa yang ditabur oleh seseorang itu yang akan dituainya, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu yang kita jumpai di tanganmu, ya, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, apa yang ditabur seseorang itu juga akan dituai, Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu, ya, bukan hal pekerjaan saja, ya, kita harus banyak membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan yang sebaik-baiknya, ya. Apa kata pengkhotbah? Bahwa hidup ini berakhir dengan kesia-siaan.
Semua yang hidup ini adalah kesia-siaan kata pengkhotbah. Tapi hanya orang yang takut akan Tuhan, orang yang menuruti perintah-perintahnya, ya, itu yang tidak menjadi sia-sia. Maka bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita bangun hubungan dengan Tuhan sebaik-baiknya. Maka hidup kita ini, ya, kita akan mengalami Tuhan. Hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Nah, sebagai aplikasinya di poin yang ketiga ini, kalau kita ini bekerja, Bapak Ibu ya, kita bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Seperti kata pengkhotbah ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sekuat tenaga, seperti kita melakukan untuk Tuhan, saudaraku. Nah, sebagai kesimpulan ya, ada 3 hal yang Salomo ajarkan untuk mengelola pekerjaan dengan baik. Yang pertama tadi apa? Menikmati hasil pekerjaan. Yang kedua menjaga kesucian. Yang ketiga memberi pekerjaan dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Kiranya firman-Mu boleh terpaku di setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Dan firman-Mu ini boleh membuat jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu ya. Kami serahkan semua kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan apabila sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, maka kuduskan setiap persembahan kami. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, atau persembahan yang lain-lainnya. Kau akan berkati, kuduskan, dan biar semua persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apabila kami akan mengakhiri untuk ibadah ini Tuhan, Kau juga akan memberkati seluruh jemaat-Mu satu persatu, tidak ada satu yang dilewatkan. Mari saudara, kita akan mengangkat tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam kesehatan-Mu. Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Sehingga rumah tanggamu akan semakin hari semakin tambah baik, dan kian hari semakin kian baik. Dan suamimu akan diberkati Tuhan, istri anak-anakmu akan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena kemanapun engkau pergi, engkau akan disertai Tuhan. Sehingga engkau tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tahu kita saat bekerja, apapun yang kita kerjakan semuanya hanya untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sampai jumpa lagi di ibadah online GB Lamtera minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.